Baik, pada halaman GitHub kalian masing-masing, pilih di search bar-nya, lalu ketik kaderisasi SEO HMSD. Ketika di search, pada filter by, klik users. Nah, di sini akan terlihat akun kaderisasi SEO HMSD, jangan lupa di-follow, pilih akunnya. Nah, bagian di sini overview akan ada repository yang dipin. Atau pada repository, kalian bisa cari satu-satunya repository yang bernama Booting 2025. Namun pada contoh kali ini, saya akan menggunakan repo dummy ya, atau repo yang bernama test_main_clone. Nah, kita langsung fokus pada tombol code yang berwarna hijau pada tampilan halaman repository ini. Dipencet, lalu dipastikan pada menu lokal, lalu di bagian clone-nya, pastikan itu HTTPS. Lalu di copy URL-nya. Nah, setelah di copy, kita bisa langsung masuk ke file explorer kalian masing-masing. Saya sarankan langsung saja membuat folder di data D. Nah, untuk nama folder ya terserah, sesuaikan dengan masing-masing. Ketika kalian masuk ke dalam folder tersebut, klik kanan mouse, show more option, lalu open git bash here. Nah, pada terminal git bash yang baru, pastikan path-nya sesuai dengan path directory folder yang barusan kalian buat. Sebelumnya, pastikan HTTPS ini sudah di copy ya teman-teman. Nah, balik lagi ke git bash, kita ketik git clone lalu paste. Kita enter, maka repository tersebut akan di-cloning ke dalam folder yang barusan kita buat tadi. Nah, bisa terlihat di sini sudah ada nama repositorinya tadi. Kalau di kalian nanti namanya akan Booting 2025. Nah, kalian bisa cek isinya dan seharusnya isinya sama dengan yang ada di repository di GitHub. Kembali lagi pada git bash, ketik ls adalah singkatan dari list, maka akan terlihat nama folder dari repositorinya, yaitu Booting 2025. Lalu ketik cd atau singkatan dari change directory, ketik nama folder tersebut atau Booting 2025. Tekan enter, lalu terlihat di situ akan muncul dalam kurung main ya. Ini sebutannya adalah branch. Jika tidak muncul, pastikan path-nya benar memasuki folder yang kalian clone pada repository Booting 2025 ya teman-teman. Karena branch main ini muncul otomatis karena kita memasuki atau cd ke dalam folder repository tersebut. Selanjutnya kita ketik git branch strip R. Fungsinya adalah untuk melihat semua branch pada repository Booting 2025. Jika tidak muncul tampilan nama-nama kelompok kalian, kalian bisa ketik ini. Atau alternatifnya bisa di sini. Selanjutnya, kita akan ketik git checkout nama branch kelompok kalian masing-masing. Misalnya, di sini tensor. Fungsinya adalah untuk beralih dari branch main ke branch kelompok kalian masing-masing. Cara memastikannya kembali, kalian bisa ketik ls, maka akan terlihat file atau folder apa saja yang ada di dalam branch tensor tersebut. Tips, kalian bisa ketik clear untuk membersihkan layar terminal kalian. Selanjutnya, pastikan kalian sudah berada di branch kelompok kalian masing-masing. Kalian bisa ketik code spasi titik untuk membuka Visual Studio Code berdasarkan path directory di git bash. Maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Pada Site Explorer, kalian sudah berada di folder Booting 2025 sesuai repository pada GitHub. Nah, di sini source code-nya sudah menyesuaikan dengan branch kelompok kalian masing-masing. Kalian bisa ke titik 3 di sini untuk membuka terminal baru, new terminal. Lalu pada bagian plusnya, di situ ada drop down, bisa dipilih git bash. Namun ini hanya opsional saja, kalian bisa menggunakan git bash yang sudah ada digunakan tadi, atau bisa juga di Visual Studio Code di dalam Visual Studio Code-nya. Keduanya sama saja fungsinya. Namun pada tutorial kali ini saya akan menggunakan keduanya. Selanjutnya kita akan melihat list pada folder Booting 2025. Terlihat folder bernama template_code muncul. Setelah itu kita akan memasuki folder tersebut menggunakan cd atau change directory nama folder tersebut. Nah, di sini akan terlihat tampilannya pada path directory bertambah menjadi template_code. Selanjutnya kita akan mengecek list apa aja folder dan file dalam folder tersebut. Sebelum kita memodifikasi coding-codingan yang ada dalam folder tersebut, kita perlu yang namanya git checkout strip B, lalu diikuti dengan nama branch, yang saran saya gunakan nama kalian masing-masing. Komen ini berfungsi untuk membuat branch lokal pada device kalian, yang sebelum di-push ke GitHub. Selanjutnya, kita akan menggunakan komen python strip m, vnv, lalu enter, dan ditunggu saja.
Komen ini berfungsi untuk membuat virtual environment Python pada direktori ini. Setelah selesai menunggu virtual environment tersebut dibentuk, maka akan terlihat folder bernama VNV. Selanjutnya, kita akan mengetik komen ini. Enter, lalu tunggu saja. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan file activate pada folder scripts di dalam folder VNV tersebut. Setelah menunggu, maka di terminal kalian akan terlihat dalam kurung VNV. Artinya, virtual environment kita sudah aktif. Selanjutnya, kita akan menginstal file recruitment.txt yang berisi package-package yang dibutuhkan dalam membuat buku cutting kali ini. Setelah kalian selesai menginstal, kalian bisa clear terminal kalian, lalu ketik pip list. Pastikan package-package yang ada di dalam file recruitment.txt sudah terinstall dengan baik. Nah, di sini terlihat ada package Streamlit, strip option menu, dan pillow. Nah, ketiga ini pastikan sudah ada di dalam pip list. Nah, selanjutnya saya akan pindah ke terminal Git Bash di dalam Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan memasuki folder template underscore code terlebih dahulu karena belum masuk. Lalu aktifkan lagi source VNV-nya. Jika kalian sudah sampai ke tahap ini, maka kalian sudah bisa mengedit codingannya dengan aman. Kalian bisa melihat penjelasan setiap folder pada codingan ini di readme.md. Sebelum kita mengedit, kita akan melihat website kelompok kalian masing-masing yang akan ada di readme pada branchman ya. Nah, di sini akan terlihat website cutting kalian seperti apa. Nah, ketika kalian sudah melihat websitenya, kita akan mulai mencoba mengedit. Contoh kali ini adalah deskripsi kelompok ini, lorem ipsum. Kita akan mengubah ini. Ketika kalian sudah menemukan di mana filenya, maka kita akan mengubah kata-katanya seperti ini. Dan pastikan kalian hanya meng-highlight atau mengubah kata-kata template-nya. Misal saya akan mengubah deskripsinya menjadi testing buku cutting TensorFlow. Setelah kalian sudah mengedit, pastikan kalian Ctrl S atau save. Nah, di sini akan terlihat pada file yang kalian modifikasi terlihat modified. Nah, setelah itu ketik git add spasi titik untuk menambahkan semua file atau semua perubahan ke dalam git. Ketik enter lalu kita ketik lagi git commit strip m dalam petik 2. Nah, di sini kita jelaskan atau deskripsi singkat seperti judul apa aja yang kita ubah misal. Nah, di sini misal saya akan memberi nama deskripsi kelompok karena itulah yang saya ubah. Ditutup petik 2 lalu enter maka akan terlihat one file change dan lain-lainnya. Setelah itu git push origin nama branch yang saat ini kita tepati yaitu nama kalian masing-masing ya. Di sini adalah Henry. Nah, setelah kita enter maka akan loading enumerating dan ini sudah di-push ke dalam GitHub booting 2025 pada branch Henry. Nah, di sini kita bisa melihat pada GitHub ya. Di sini akan muncul notifikasi compare and pull request. Nah, namun jika tidak muncul, kita bisa ke menu pull request. Lalu kita bikin new pull request. Ini jika tidak ada notifikasinya, teman-teman. Namun memang biasanya tidak muncul. Nah, ini adalah alternatif lainnya. Nah, di sini pastikan compare dengan branch kelompok kalian masing-masing ya. Dan compare dengan branch kalian yang sudah kalian gunakan di lokal untuk mengubah atau mengedit suatu kode. Lalu tinggal create pull request. Nah, namun karena notifikasi di sini terlihat, maka saya langsung saja compare and pull request. Nah, di sini pastikan compare-nya dengan base kelompok kalian. Dan juga branch yang kalian push tadi. Di sini adalah Henry. Nah, setelah kalian tentukan judul, kalian bisa create pull request. Nah, jika kalian sudah di tahap ini, jika kalian adalah anggota yang nge-push, maka kalian hanya bisa menunggu ACC dari ketua kelompok kalian atau palu ya. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok nih akunnya. Nah, sehingga saya bisa confirm merge sendiri. Namun jika kalian anggota, kalian bisa meminta ACC dari palunya sendiri. Nah, itu biasanya ada di inbox GitHub palunya ya, teman-teman. Setelah di ACC atau di merge, nah kita harus menghapus branch yang kita gunakan di lokal tadi ya. Yang dimana di sini Henry. Nah, ini harus dihapus agar terlihat rapi aja ya teman-teman. Namun tetap wajib dihapus ya teman-teman agar
branch pada di GitHub yang di sini itu tidak ada branch lokal kita. Karena branch setelah di-push itu akan muncul pada GitHub atau pada repo GitHub-nya. Nah, balik lagi ke branch kelompok kalian masing-masing di GitHub di sini ya. Nah, kita bisa ngecek hasil dari push kita. Nah, kita bisa cek. Nah, ini ada komitnya ya, teman-teman. Terlihat jelas saya mengubah apa, waktunya kapan, dan di file mana yang saya ubah. Nah, di sini kita bisa cek di file yang saya ubah itu ada di halaman utama.py. Nah, di sini kita bisa cari lorem ipsum yang tadinya lorem ipsum berubah menjadi ini ya, teman-teman, testing buku cutting TensorFlow. Dan kalian bisa langsung cek di website kalian masing-masing. Nah, akan berubah secara real time ya, teman-teman. Jika tidak berubah, coba di-refresh saja. Kembali kepada Visual Studio Code. Nah, di sini kita clear dulu. Jika kalian perhatikan, kita masih ada di branch Henry yang sudah kita hapus. Oleh karena itu, kita ganti ke branch kelompok kita. Kita gunakan git checkout kelompok masing-masing. Nah, di sini terlihat nih ya, teman-teman, teks lorem ipsumnya masih ada. Jika kalian perhatikan, ini masih ada. Nah, terus bagaimana Bang? Padahal kan yang di GitHub, yang di repo GitHub udah berubah. Nah, solusinya kita tinggal git pull origin tensor atau nama kelompok kalian masing-masing ya. Di sini langsung berubah secara real time ya, teman-teman. Artinya kita meng-pull atau menarik kode yang sudah kita push kepada repository GitHub yang sudah kita ubah tadi. Nah, pada kali ini saya ada tips untuk alternatif melihat website kalian apabila website deploy-nya error atau bermasalah. Kita bisa mengetik streamlit run main.py, teman-teman. Namun pastikan VNV-nya itu sudah aktif ya. Lalu tinggal di-enter saja dan tunggu hasilnya. Nah, di sini letak bedanya, teman-teman. Di sini kita menggunakan localhost, bukan nama domain website kalian atau nama-nama kelompok kalian ya. Kembali pada terminal Gitbase kita, perhatikan di sini artinya ini hanya bisa dilihat di device kita atau di device orang lain itu tidak terlihat, tidak bisa diakses walaupun kalian mengakses link lokal ini. Demikian alternatif untuk membuka website kelompok kalian. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti foto pada website kalian. Kembali pada terminal di VS Code, Gitbase, kita bisa Ctrl C untuk memberhentikan localhost website kita. Kita bisa lihat jika kita refresh, maka tidak ada koneksi. Kita akan mencari variabel di mana tempat penyimpanan foto tersebut ya. Dalam kasus foto kelompok, kita bisa lihat di sini ya, di file halaman utama. Nah, di bagian inilah yang kita ganti, teman-teman. ID sama dengan hingga sebelum petik, itulah yang kita ganti. Sebelum kita merubah 1 inci pun di kode kita, kita perlu memastikan branch kita berada di branch masing-masing ya. Nah, di sini terlihat kita masih ada di branch tensor ya, teman-teman. Belum di branch masing-masing yang kita buat secara lokal. Nah, jika kalian sebelumnya udah buat branch lokal, kita bisa pakai branch itu, teman-teman, walaupun sudah di delete sebelumnya ya. Karena sebelumnya saya udah buat branch namanya Henry dan ini terlihat ada ya ketika kita cek di git branch R, maka saya akan menggunakan branch itu kembali dengan git checkout Henry. Nah, jika sudah, kita akan menghapus bagian ID sama dengan, nah di bagian setelah itu kita hapus, lalu kita ke Google Drive yang berisi foto yang ingin kita tampilkan ya, teman-teman. Nah, di sini saya ada contohnya ya. Dan pastikan formatnya itu JPG atau PNG. Lalu kita share atau bagikan. Nah, di sini pastikan akses umumnya itu melihat atau viewer ya. Lalu copy linknya. Kemudian kita buka tab baru dan paste linknya. Lalu pada bagian ini kalian copy. Kembali ke VS Code. Lalu tinggal paste di bagian yang kita hapus di ID sama dengan, nah di situ kita paste, pastikan tidak ada typo.
Nah, setelah kita Ctrl S, kita langsung saja seperti pengerjaan yang tadi ya teman-teman. Jika sudah di-push dan di-merge, kita tinggal jalankan Streamlit run main.py-nya lagi. Jika sudah mengikuti langkahnya dengan benar, format fotonya juga benar, maka akan terlihat sudah terganti pada websitenya ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas problem yang ada di VS Code ini ya teman-teman. Terlihat jika kita pada menu problem, ini ada peringatan seperti import Streamlit lah, import Streamlit option menu, dan lain-lainnya lah. Solusinya kita tenang saja sih teman-teman. Sebenarnya itu bukan error ya. Jika kalian sudah mengikuti arahannya dengan benar, kita bisa cek di pip list. Kita lihat nama-nama yang di problem ini apakah sudah terinstall di pip list. Jika sudah, ya kita tidak perlu khawatir gitu. Apalagi ini di virtual environment ya teman-teman. Kita sudah menginstal requirement.txt-nya itu, nah maka tidak ada masalah ya teman-teman. Apalagi kita sudah mengaktifkan VNV-nya gitu. Jadi itu tidak masalah. Beda cerita kalau kita mematikan atau diaktif VNV-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, terlihat VNV-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, jika kita lakukan streamlit run main.py di sini, maka streamlit-nya tidak terdeteksi teman-teman. Karena package-package ini itu diinstal di virtual environment. Nah, apabila kita tidak mengaktifkan virtual environment, maka problem ini benar adanya gitu teman-teman. Demikian tutorial pengerjaan booting 2025. Terima kasih.